sallallahu alaihi lam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi. Pemirsa Cahaya Hati dimanapun berada dan para jamaah yang ada di Masjid Al-Muhajirin, alhamdulillah kita masuk pada sesi selanjutnya yaitu sesi curhat. Udah siap curhat semuanya? Ya. Ibu-ibu udah siap? Ya. Bapak-bapak udah siap? Ya. Alhamdulillah. Mari sama-sama insya Allah nanti akan diberikan penjelasan yang tuntas, lugas dan tentunya menyejukkan dari para guru-guru kita semua. Baik, ada yang mau curhat? Silakan Ibu, yang sebelah sini dulu ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Lili dari Majelis Taklim Tarbiyatul Ummahat Masjid Jami Al-Muhajirin. Baik, silakan Ibu Lili. Izin bertanya Ustadz. Boleh. Kita itu kan berteman, bergaul, berinteraksi, bersosialisasi dengan banyak orang. Ya. Tentunya teman kita itu tidak hanya sesama perempuan atau sesama laki-laki. Pasti ada laki-laki, ada perempuan. Baik. Di saat kita berteman itu, kita mempunyai rasa ada dalam diri kita nih. Mungkin ini lebih ke anak muda sebenarnya Ustadz ya. Ya, ya. Ini Dalam para muda kan ya? Iya. Dalam pertemanan itu ternyata di dalam hati kita terbersit. Kita punya harapan. Saya berharap kepada si A. Ingin ya rasanya saya bisa dinikahin oleh dia gitu. Oh iya. Bolehkah Ustadz kita berharap kepada manusia seperti itu? Baik, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ibu Lili. Ini pertanyaan mewakili anaknya. Betul, betul. Boleh nggak kita berharap kepada manusia? Silahkan Abi. Ya. Makasih Bu Lili akan pertanyaannya. Saya Rima izin ya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Syekh Abu Zakaria Sarab An-Nawawi dalam kitab Riyadus Sholihinnya pada bab tawakal ada satu hadis indah yang ini terbilang hadis sahih. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra tagnu himasan wa taruhu bitonan. Apa artinya? Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi. Sekiranya kamu sekalian udah bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum. Nih jawabannya lihat nih. Di sini kalau kita ngaji ilmu nahu, lamnya lam kosam. Sungguh Allah menganugerahkan rezeki kepada kamu laksana merpati yang pagi keluar dari kandang dengan tembolok yang kosong, pulang sore tembolok berisi. Bunda, ya, ini saya baca hadis itu dulu. Merpati itu nggak mengharapkan dapat makanan atau kenyang, tapi dia keluar kandang. Itu bentuk ikhtiar. Ternyata memang perut lapar, ada makanan, langsung gado-gado kacang tanah, jodoh nggak kemana-mana. Lah iya, itu namanya soto taki di atas tikar. Emang rezeki nggak ketukar. Nah baru kita kiaskan dengan pertanyaan Ibu Lili, ya Bunda, manusia bohong kalau nggak punya harapan, dan kalau manusia nggak punya harapan, jangan jadi manusia. Mandiin, bungkus, ke keranda, bawa ke Al-Muhajirin, takbirin 4 kali, jenazah. Ya, nah makanya harapan ini ingat, ada namanya bahasa Quran surat Ali Imran ayat 159. Fa'idha azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau kamu sudah berencana namanya azam. Kalau niat udah dipraktekkan. Kalau orang ana udah niat banget mau ngaji tapi nggak datang-datang, itu belum ngaji. Belum niat. Baru rencana. Nah itu boleh Bunda? Boleh. Nah bagaimana menyelaraskan rencana kita dengan rencana Allah? Nah Bunda kalau urusan jodoh, nah tadi kan jodoh nih,
Nah begitu ngeliat, waduh dari mana datangnya lintah kalau bukan dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta kalau bukan dari mata turun ke hati. Ya, nah romannya yang saya lihat nih laki-laki ya Allah. Kayaknya nonton warta berita di Kampung Selipi, hidup tanpa cinta terasa sepi nih. Ya, mudah-mudahan Masya Allah gado-gado dari Surabaya, mudah-mudahan di orang jadi jodoh saya. Nah, itu manusiawi. Nah kalau itu pertanyaan begitu khusus Bunda, zikirannya, tadi secara tawakal global. Nah karena udah bab jodoh, itu amalin Bunda. Surat Al-Anbiya ayat 88-89. Tuh, perbanyak. Ya, apalagi di waktu yang paling mahal. Kalau istilah pertelevisian nih namanya prime time. Jam mahal. Nah 24 jam ada jam mahal dalam kita munajat pada Allah. Mana itu? Surat 17, juz 15, ayat 78, ayat 79. Saya nggak bahas, ntar durasi saya habis. Intinya saya kasih kodenya, kapan? Di sepertiga malam. Perbanyak. Ya Allah, harapan saya sih dia jodoh saya tuh ya Allah. Bayang tuh ya Allah. Makan sekuteng, duduk di taman, udah ganteng, romannya hati beriman. Deh. Ya Allah, ada makan sekutang, ngemilnya kerupuk kulit, udah ganteng, kagak pelit. Dah, minta Rabbi la tadharni fadan wa anta khairul warisin. Rabbi la tadharni fadan wa anta khairul warisin. Rabbi la tadharni fadan wa anta khairul warisin. Begitu dulu juga saya mau dapetin bini begitu. Saingan banyak, lu punya jalur dunia fulus. Anda pakai jalur langit. Gitu. Kekuatan doa. Begitu Bunda ya? Jelas ya? Baik Abi, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Bi, terus yang jadi pertanyaan, apa yang bedanya rasa suka dan harapan? Ya, ayah bunda rahimakumullah. Ya, suka ini ya bunda cinta. Ini memang sudah naluri, makanya di surat Ar-Rum ayat 21 ada bahasa mawaddah warohmah. Nah harapan ini Guru Abi lebih cenderung dan lebih husnuzon kepada cita-cita. Ya Allah, dia sudah masih sendiri, aku juga masih perawan. Ya Allah, dia ke Al-Muhajirin 5 waktu gak pernah absen. 5 waktu aja dijaga, gimana ntar bininya? Iya. Beneran, bener gak Pak? Iya. Yang 5 waktu aja gak pernah ketinggalan, apalagi kan bini cuma 1 kan begitu Pak? WhatsApp aja dijaga pos. Nah, gitu. Jadi begitu, itu harapan, itu boleh. Gitu. Yang nggak boleh dalam agama, Guru Abi yang nggak boleh apa? Berhayal. Nah, apa bahasa nabinya? Tulul amal, panjang angan-angan. Ini nggak boleh. Kenapa? Yang dulu tuh makanya nggak bagus tuh lagu yang dulu kita dengar andai, dai. Ya, jadi wiridannya andai kata, jikalau, umpama, andai. Nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau berencana, harapan itu harus. Begitu Guru Abi. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Abi telah memberikan banyak penjelasan. Senang nggak Bu dengarnya Bu? Harus baunya harapan, betul. Tapi jangan pandai andaian. Kalau panjang andai-andai berarti banyak ngelamun. Kalau orang ngelamun lama-lama jadi betul. Maka berharaplah hanya kepada Allah. Ketika harapan kita ke Allah, nanti kita tidak akan kecewa. Tapi kalau berharap kepada manusia pasti kecewa. Masya Allah, luar biasa Abi, terima kasih banyak. Ada yang mau curhat lagi? Silakan ibu-ibu sebelah sini yang di depan saya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iyar. Ibu Iyar. Ya, dari Jemaah Masjid Al-Muhajirin Baik Ibu. Bojonggede. Ya. Izin bertanya Ustazah. Silakan. Bohong itu ada yang diperbolehkan dalam agama. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah ada kejahatan yang diperbolehkan dalam agama?
Baik. Terima baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah Rima, apakah ada kejahatan yang diperbolehkan dalam agama? Masya Allah luar biasa tadi Ibu Iyar ya pertanyaannya mengenai bohong. Pertama yang harus kita tahu ibu-ibu, bapak-bapak, bohong ini perbuatan yang baik atau yang buruk? Buruk. Kita semua tentunya tahu bahkan dijelaskan bahwasanya ra'sus dzunubi kazibu. Kepala atau induk dari dosa itu adalah bohong. Karena orang kalau udah bohong sekali biasanya melakukan kebohongan yang kedua kali untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Udah bohong 2 kali, udah ngeles, udah nutupin bohong yang ketiga kali untuk menutupi kebohongan yang kedua. Dan seterusnya. Lalu bagaimana katanya boleh kita berbohong kalau untuk kebaikan. Ingat semuanya kita insya Allah sudah pada hafal. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Kalau niat kita baik maka insya Allah akan menjadi baik. Tapi kalau niat kita meskipun terselip, tersita aja sedikit aja ada niat buruknya. Lebih baik kita tinggalkan. Karena utruk mayusakikuka. Tinggalkan segala sesuatu yang meragukan Bu. Kalau kita ragu nih kira-kira ini jahat atau enggak. Karena yang jahat menurut kita belum tentu jahat menurut orang lain. Yang jahat menurut orang lain belum tentu jahat menurut kita. Maka dari itu hidup Bu di dunia hanya sementara Bapak Ibu. Akhirat selamanya. Maka dari itu kita harus tetap berbuat baik. Usahakan kalau ada kejahatan kita tinggalkan. Kalau ada kejahatan yang mau kita lakukan langsung zikru ilallah. Berzikir kepada Allah sebagai apa? Benteng keimanan kita. Kadang nih Bu, kita sebagai manusia kitanya udah lempeng Pak. Tapi digoda sama setan, benar apa benar Bu? Izin, yuwaswisu fi sudurinas. Yuwaswis dibisikin fi dalam sudur hati, dalam hati manusia. Kadang kita dibisikin sama setan untuk melakukan kejahatan. Maka dari itu kalau kita jadi orang yang beriman, yuk sama-sama kejahatan itu kita kubur. Ikhtiarkan kita melakukan yang terbaik insya Allah. Jadi tadi kembali lagi, ada nggak kira-kira kejahatan yang diperbolehkan? Luruskan niatnya karena Allah. Bismillah Bu, berbuat baik emang susah. Berbuat baik emang sulit, tapi kita perlahan demi perlahan. Yang penting kita istiqomah, tinggalkan hal-hal yang akan menimbulkan dosa. Na'udzubillahi min zalik. Karena Bapak Ibu, jangankan dari kejahatan, kadang aja kita nggak sadar apa yang kita lakukan itu udah dosa. Coba hari ini, mungkin iya kita ngaji. Tapi coba kita lihat kemarin-kemarin betapa banyak dosa kita. Sudah kalau kelihatan Ibu ibarat kata begini. Kalau kita bisa mencium aroma dosa kita Pak, apa enggak kita tutup hidung? Sangkin apa? Busuk dan baunya. Tapi apa? Allah itu maha baik. Allahur Rahman, Allahur Rahim. Allah maha pengasih, maha penyayang. Karena Allah sudah memberikan kita banyak sekali nikmat Bu. Orang yang maksiat, orang yang jahat sama-sama dikasih nafas. Betul Bu? Orang sudah berbuat dosa, orang sudah berbuat zalim, sama Allah masih dikasih hidup. Orang sudah berbuat dusta, bahkan ada orang yang syirik, tidak mempercayai Allah, bahkan menjauhi apa yang Allah perintahkan dan mengerjakan apa yang Allah larang saja. Allah masih berbuat baik dan masih memberikan kesempatan yang sama. Lalu bagaimana yang sudah mungkin di antara kita terlanjur untuk berbuat kejahatan atau mungkin masa lalu kita ada yang kurang baik. Sekarang waktunya kita untuk introspeksi diri Bu. Manusia Bapak Ibu gak ada yang benar semua. Al-insanu mahalul khata' wan nisya. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Ada gak Pak orang yang benar mulu? Ada gak Bu?
Nggak ada, pasti ada salahnya. Tapi tenang, selagi ada niatan dari diri kita untuk terus berbuat baik, memperbaiki, maka insya Allah Allah akan membukakan pintu selapang-lapangnya. Tinggal Bu, kita duduk dekat sama Allah. Kita sholat. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalat. Nah, ini ayatnya menarik sekali Bapak Ibu. Di mana awal katanya digunakan ya. Itu dalam bahasa Arab itu adalah kalimat anida. Artinya panggilan, artinya seruan. Ya ayyuhalladzina amanu. Katanya begini, wahai orang-orang yang beriman. Dalam ayat lain ada yang menggunakan kata-kata ya ayuhannas. Kalau ya ayuhannas artinya manusia, artinya umum. Untuk seluruhnya, tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu bagi kita saja yang merasa beriman, mohon pertolongan kepada Allah dengan dua hal, yaitu sabar dan sholat. Mudah-mudahan dengan kita selalu dekat kepada Allah, ditambah lagi niat yang lurus, ditambah lagi kita bergaul dengan orang-orang yang baik, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang baik. Karena khairul ashabi mayyadulluka alal khair. Sebaik-baiknya teman Bu, makanya kalau pilih-pilih teman, pilihlah teman yang mengajak kepada kebaikan insya Allah. Jangan mentang-mentang Pak Bu izin dikata ibu-ibu apa-apa upload ya. Apa-apa pasang status. Jangankan dijahatin Bu, baru diledekin pasang status. Mau makan pasang status, jalan-jalan pasang status. Nah sekarang tugas kita Bu, kita mulai perlahan Bapak Ibu tinggalkan urusan yang berkaitan dengan dunia. Yuk sama-sama kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan insya Bu. Bu. Pak. Masih ada alhamdulillah. Biar pada happy, nggak ngantuk Bu ya, Masya Allah. Ini masih pada seger-seger, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Masya Allah tabarakallah. Terima kasih guru kita Abi Taufikur Rahman dan Ustazah Rima yang Masya Allah beliau telah membagi ilmunya kepada kita semua. Dan insya Allah di sesi curhat kedua setelah ini jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati.